Nama saya Rama Pamulang. Saya akan mempresentasikan tentang latihan fisik. Untuk pengertian latihan fisik, latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Latihan fisik umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada pengaruh yang ditimbulkan pada tubuh manusia. Latihan fleksibilitas seperti regang memperbaiki keseharan gerakan otot dan sendi. Latihan aerobik seperti berjalan dan berlari berpusat pada penambahan daya tahan kardiovaskuler. Latihan anaerobik seperti angkat besi menambah kekuatan otot jangka pendek. Latihan bisa menjadi bagian penting terapi fisik, kehilangan berat badan, atau kemampuan olahraga. Latihan fisik yang sering dan teratur memperbaiki kinerja sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit kegayaan seperti jantung, penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, dan obesitas. Dan untuk manfaat latihan fisik, sebenarnya bukan hanya badan kamu yang menjadi ideal melakukan latihan, juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Jadi, bukan hanya berpengaruh terhadap kekuatan tubuh kamu. Beberapa manfaat latihan fisik adalah membantu mengontrol berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung, membantu tubuh mengatur kadar gula darah dan insulin. Kemudian memperbaiki keluhan gejala withdrawal dan craving, membantu memperbaiki kesehatan mental emosional. Manfaat lainnya dapat menjaga kesehatan otak, membantu memperkuat tulang dan otot, mengurangi resiko terjadinya kanker tertentu, membantu mengurangi resiko terjatuh sebab latihan fisik bersendian. Kemudian memperbaiki kualitas tidur, menurunkan resiko disfungsi ereksi, menurunkan resiko terjadinya kematian prematur akibat penyakit tertentu, dan masih banyak manfaat kesehatan lainnya. Kemudian ada 7 macam-macam latihan fisik. Yang pertama yaitu plank, yang kedua push up, yang ketiga sit up, yang keempat pull up, yang kelima squat, yang keenam lari koper, dan ketujuh shuttle run. Dan kemudian untuk pengertian dari macam-macam latihan fisik, yang pertama yaitu plank. Plank adalah satu bentuk latihan fisik yang banyak dilakukan. Manfaatnya untuk dapat melatih otot-otot ini tubuh seperti perut serta melatih tulang belakang. Kontraksikan otot-otot perut untuk menahan beban tubuh, lalu tahan selama 20 detik. Selingi dengan istirahat dan lalu lakukan lagi. Yang kedua, push up. Push up merupakan salah satu latihan fisik yang wajib dilakukan. Fungsi latihan fisik ini dapat mengencangkan otot lengan, mengecilkan perut, dan membakar kalori. Bila kamu pemula, lakukan push up selama 10 kali. Setelah itu tingkatkan intensitasnya. Dan jangan lupa untuk variasikan bentuk latihan fisik push up ini. Dan kemudian yang ketiga sit up. Latihan fisik sit up akan membantu memperbaiki postur tubuh dan memperindah bentuk perut. Sama dengan push up. Bila kamu baru memulainya, lakukan selama 10 kali terlebih dahulu. Jangan dipaksakan untuk melakukan dengan jumlah yang banyak. Kamu harus menyesuaikan kemampuan tubuh kamu. Setelah itu, tingkatkan intensitasnya dan jangan lupa untuk variasikan bentuk latihan fisik sit up. Dan yang keempat, pull up. Latihan fisik memiliki manfaat untuk menguatkan otot lengan. Awal melakukan olahraga ini memang dirasakan sangat berat, apalagi bagi pemula. Kamu diharuskan mengangkat bobor tubuh kamu dengan kedua lengan. Lakukan gerakan ini minimal 2 kali dalam sehari dengan intensitas 10-15 kali. Dan yang kelima yaitu squat. Manfaat melakukan squat
adalah untuk melatih punggung, perut, serta paha. Idealnya, latihan squat dilakukan dengan skema 2-1-2. Maksudnya, 2 detik tahan di posisi bawah, 1 detik naik ke atas, dan 2 detik lagi tahan di posisi bawah. Banyak variasi squat yang bisa kamu lakukan bila sudah mahir. Yang keenam, lari koper. Bila kamu belum mengetahui tentang lari koper, jenis lari ini adalah lari sejauh mungkin selama 12 menit. Manfaat dari lari koper untuk mengukur beban fisik seseorang mulai dari daya tahan otot, daya tahan jantung, pernafasan, serta peredaran darah. Lakukan lari koper dengan kecepatan yang stabil. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, shuttle run. Latihan fisik yang terakhir adalah shuttle run. Ini adalah jenis lari bolak-balik antara 2 batas yang berjarak 10 meter. Manfaat dari shuttle run adalah untuk menguatkan kaki dan melatih kesigapan. Kemudian sehabis dari macam-macam, saya akan menjelaskan untuk selanjutnya program latihan fisik. Menurut Cardoso 1990, latihan olahraga harus meliputi 4 macam, yaitu yang pertama intensitas latihan, yang kedua lama latihan, yang ketiga frekuensi latihan, dan yang keempat macam aktivitas latihan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang intensitas latihan dan yang lain-lain. Yang pertama, untuk intensitas latihan, kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan disebut sebagai intensitas. Besarnya intensitas bergantung pada jenis dan tujuan latihan. Latihan aerobik menggunakan patokan kenaikan detak jantung seperti dikatakan Joko Pekik. Secara umum, intensitas latihan kebugaran adalah 60% sampai 90% detak jantung maksimal. Dan secara khusus, besarnya intensitas latihan bergantung pada tujuan latihan. Latihan untuk membakar lemak tubuh menggunakan intensitas 65% sampai 75% detak jantung maksimal yang dilakukan 20 sampai 60 menit setiap latihan dan dilakukan 3 sampai 5 kali per minggu. Dan yang kedua, lama latihan. Takaran lamanya latihan untuk berolahraga prestasi adalah 45 sampai 120 menit dalam training zone. Sedangkan untuk olahraga kesehatan seperti program latihan untuk menurunkan berat badan antara 20 sampai 30 menit dalam training zone. Maksudnya yaitu bahwa latihan-latihan tidak akan efisien atau kurang membuahkan hasil jika takaran latihan di atas tidak terpenuhi, menurut Joko Pekik 2004. Takaran lama latihan untuk meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan dilakukan selama 20 sampai 60 menit. Dan yang ketiga yaitu frekuensi latihan. Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas latihan dan lama latihan. Dalam melakukan latihan, sebaiknya frekuensi latihan dilaksanakan paling sedikit 3 kali seminggu, baik untuk olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi. Untuk meningkatkan kebugaran perlu latihan 3-5 kali per minggu, dari Joko Pekik 2004. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu macam aktivitas latihan. Sebuah latihan akan berhasil jika latihan tersebut memiliki metode latihan yang tepat. Macam aktivitas fisik dipilih disesuaikan dengan tujuan latihan. Misalnya, bentuk latihan untuk mengembangkan kardiorespirasi ada bermacam-macam seperti lari, bersepeda, jogging, berenang, senam aerobik, atau jalan kaki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.